Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utratun Amalia, NIM 23040170110. Saya dari kelas Micro Teaching H. Di sini saya akan membuat video micro teaching guna memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Saya di sini akan mengajar kelas 4, tema 7, yaitu indahnya keberagaman di negeriku. Mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua sehat ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah semuanya nihil ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Iya, kita hari ini akan belajar tema 7, yaitu subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, ada yang tahu keberagaman suku bangsa di Indonesia itu apa saja? Ya, keberagaman suku bangsa di Indonesia itu terdiri dari bahasa, budaya, ras, etnis, dan juga agama. Nah, semua itu tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Jumlahnya itu sangat banyak, ada ratusan bahkan ribuan suku bangsa. Nah, itu semua adalah suatu warisan dan kekayaan negara kita. Jadi kita harus patut bersyukur dan juga jadikan itu sebagai alat untuk kita mempersatukan bangsa Indonesia, dan jangan jadikan itu sebagai alat untuk saling melemahkan, saling mengejek, dan juga memecah belah. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Di subtema 1 ini kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tujuan dari pembelajaran Bahasa Indonesia pada subtema ini yaitu Bu Guru berharap nanti anak-anak bisa menemukan pokok pikiran dari suatu bacaan dan juga bisa menemukan kata-kata sulit yang ada di sebuah bacaan yang nanti kalian baca. Nah, untuk tujuan dari mata pelajaran IPA di sini, guru berharap supaya nanti anak-anak bisa paham tentang apa itu gaya, pengertian gaya, kemudian pengaruh gaya terhadap suatu benda, dan juga macam-macam gaya. Oke, di sini Bu Guru punya gambar, ada 3 gambar. Ini adalah contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, ini apa? Nah, ini adalah suku Dani. Suku Dani ini adalah suku yang berasal dari Papua. Nah, ciri-cirinya itu di setiap bagian tubuhnya itu terdapat putih-putih. Nah, ini seperti titik-titik yang ada di wajahnya dan di tubuhnya. Nah, yang kedua yaitu suku apa ini? Nah, ini adalah suku Tengger. Suku Tengger ini berada di Jawa Timur, tepatnya di Gunung Bromo. Nah, yang ketiga ini adalah ini suku apa? Nah, ini adalah suku Nias. Suku Nias ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, ini adalah ketiga suku ini adalah merupakan salah satu contoh dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar ini, sekarang anak-anak membaca teks yang ada di buku ya, yang judulnya Suku Bangsa di Indonesia. Guru kasih waktu untuk kalian membaca. Nah, sekarang dibaca ya. Tadi kalian kan sudah membaca tentang teks suku bangsa di Indonesia. Sekarang Guru mau bertanya, apa sih isi dari cerita suku bangsa di Indonesia? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Nah, suku bangsa di Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa, yaitu ada agama, bahasa, ras, etnis, dan juga ada adat, dan juga ada agama. Nah,
sama dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan masyarakat, meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama. Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia itu terdiri dari ribuan, bahkan kadang tidak terhitung ya, soalnya kan saking banyaknya. Nah, salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa itu suku yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, dari suku Jawa ini juga terbagi lagi menjadi beberapa suku bangsa yang lain, yaitu suku Jawa Sunda, suku Osing, kemudian ada suku Bawean, suku Naga, dan juga ada suku Samin. Nah, seperti yang tadi Bu Guru kasih contoh, yaitu ada suku Tengger yang ada di Jawa Timur. Nah, di luar Jawa pun ada suku, yaitu seperti yang tadi Bu Guru contohkan, yaitu suku Nias yang ada di Sumatera Utara. Kemudian ada suku Dani di Papua, dan juga di Indonesia terdapat etnis, yaitu etnis Tionghoa. Tadi kalian sudah membaca tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk diskusi bareng-bareng tentang teks yang tadi kalian baca. Nah, untuk membagi kelompoknya tersebut, Guru minta kalian semua berdiri. Nanti kita nyanyiannya namanya nyanyi up and down, yaitu ketika kata-kata up, tangan kita ke atas, kemudian ketika down, tangan kita ke bawah, dan ketika kata-kata shake, kita jalan di tempat seperti ini. Dan nanti di terakhir nyanyian, Bu Guru mau bilang, misalkan kita berkumpul 4 orang, nanti anak-anak berkumpul menjadi 4 orang, ataupun nanti Bu Guru bilang berkumpul 5 orang, anak-anak akan berkumpul ke 5 orang. Seperti itu ya, paham? Oke, kita mulai ya. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Berkumpul 4 orang. Oke, sudah berkumpul semua. Nah, itu adalah kelompok kalian masing-masing. Sekarang kalian berkumpul bersama kelompok kalian, dan kita akan diskusi bersama. Tadi kalian sudah membaca tentang teks suku bangsa di Indonesia, dan kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Bu Guru punya lembar kerja peserta didik. Kalian akan mendiskusikan tentang bacaan yang tadi kalian baca ya. Nah, di sini tugas yang pertama adalah kalian mencari kata sulit yang terdapat di bacaan tersebut, kemudian tuliskan dan carilah artinya. Nanti kalian tulis kata sulit apa sih yang kalian temukan dalam bacaan suku bangsa di Indonesia tersebut, kemudian nanti kalian tulis di sini, di kolom sini, dan nanti kalian cari artinya dan diletakkan di sampingnya. Contohnya seperti Bu Guru gak tahu tuh apa itu arti Tionghoa di dalam bacaan tersebut. Nah, Bu Guru tulis di sini Tionghoa. Terus Bu Guru cari artinya apa sih Tionghoa tersebut. Nah, Bu Guru tahu di sini arti Tionghoa adalah orang-orang Tiongkok ataupun orang Cina. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk tugas yang kedua adalah kalian cari pokok pikiran dari setiap paragraf yang kalian baca. Nah, di suku bangsa di Indonesia itu, di bacaan suku bangsa di Indonesia tersebut terdapat 2 paragraf. Nah, kalian cari yang paragraf pertama, pokok pikirannya itu apa, nanti kalian tulis di sini. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, pokok pikirannya apa, terus kalian tulis di sini. Nah, paham? Oke, semuanya paham ya. Nah, nanti Bu Guru kasih ini per kelompok, kemudian kalian diskusi bareng-bareng. Nanti ketika sudah selesai semua, Bu Guru minta perwakilan per kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan berdiskusi. Dari kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa terdapat banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dari keberagaman suku bangsa tersebut, kita pasti juga tahu bahwa ada setiap daerah, setiap
suku bangsa pasti memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah transportasinya. Nah, untuk orang yang pada zaman dahulu pasti memiliki transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan sebagai penariknya. Nah, salah satu contohnya adalah seperti gambar ini. Nah, ini kalian lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan sebagai penggeraknya. Di sini ada bendi. Bendi ini adalah seperti yang seperti yang pada daerah lain itu seperti dokar ataupun delman. Nah, di sini di bendi ditarik oleh tenaga kuda. Nah, ada pula pedati sapi dan juga ada pedati kerbau. Nah, dari gambar ini apa sih yang terjadi ketika kuda ataupun sapi dan kerbau menarik pedati dan bendi? Kalian tahu apa yang terjadi? Oke, nah yang terjadi adalah bendi dan pedati tersebut akan bergerak dan berpindah tempat. Nah, itu adalah salah satu aktivitas yang disebut gaya. Nah, di sini Bu Guru meminta anak-anak untuk mempraktekkan dan melakukan percobaan tentang gaya. Nah, anak-anak kan di sini duduk dan di depannya kan ada meja. Nah, Bu Guru minta anak-anak nanti berdiri dan mendorong meja tersebut ke depan. Nah, apa sih yang terjadi ketika meja itu kalian dorong? Nah, kemudian setelah kalian dorong, kalian tarik lagi ke tempat semula. Nah, apa sih yang terjadi ketika meja tersebut kalian tarik semula? Nah, seperti itu ya. Nah, percobaan tersebut nanti kalian tulis pada lembar kerja peserta didik yang kedua ini. Nanti Bu Guru bagikan. Nah, nanti kalian tulis di sini. Nah, yang pertama kan tadi kalian mendorong meja belajar. Nah, yang kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Nah, kalian ditulis di sini aktivitas yang kalian lakukan apa, kemudian hasilnya itu apa. Dan yang ketiga juga ambil selembar kertas yang tak terpakai, kemudian lipat dan kemaslah kertas tersebut. Nah, aktivitasnya ditulis di nomor 3 ini, kemudian hasilnya apa. Seperti itu ya. Paham? Oke, Bu Guru bagi ini satu-satu. Nanti kalian melakukan percobaan tersebut dan nanti kalian maju ke depan untuk membacakan hasil dari percobaan kalian. Tadi kalian sudah melakukan percobaan, yaitu mendorong meja ke depan, kemudian kalian tarik lagi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah meja tersebut akan bergeser dan berpindah tempat. Kemudian kalian juga melakukan percobaan mengambil tas, kemudian letakkan kembali. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian tas tersebut akan bergerak dan berpindah. Nah, yang ketiga adalah kalian meremas kertas. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kertas yang tadinya datar sekarang menjadi hancur seperti ini ya, karena diremas jadi menjadi bulat dan abstrak seperti ini. Nah, hal tersebut, semua aktivitas yang kalian lakukan itu termasuk adalah gaya. Jadi apa itu gaya? Ada yang tahu gaya itu apa? Nah, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda itu bergerak ataupun berpindah tempat dan bisa berubah bentuk. Nah, seperti yang kalian lakukan tadi, saat mendorong meja dan menarik meja, maka meja yang tadi diam akan bergerak dan bergeser, kemudian merubah bentuk seperti yang tadi kertas yang kalian remas tersebut, kertas yang tadinya datar menjadi bentuknya seperti ini. Nah, itu adalah sebuah gaya. Nah, gaya juga memiliki pengaruh terhadap suatu benda. Yang pertama adalah gaya berpengaruh pada benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Seperti yang tadi kalian lakukan ketika kalian mendorong meja itu kan tadinya diam. Kemudian ketika mendapat gaya dari
gaya dorongan dari kalian, maka meja tersebut akan bergerak dan maju dan bergeser. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah gaya menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Nah, contohnya adalah ketika main bola. Nah, ketika penjaga gawang menangkap bola, nah itu kan tadinya bola itu kan bergerak. Nah, ketika penjaga gawang menangkap bola tersebut akan menjadi diam. Nah, pengaruh yang ketiga adalah gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Nah, seperti percobaan yang tadi kalian lakukan, yaitu ketika kalian meremas kertas yang tadinya kertas datar, kemudian kalian remas akan berubah bentuk menjadi bulatan yang sudah tidak teratur lagi. Nah, kemudian pengaruh yang keempat adalah gaya bisa merubah arah. Contohnya adalah ketika kalian bermain bola kasti dan kalian melemparkannya ke tembok. Nah, maka bola tersebut akan ke arah tembok tersebut. Dan pengaruh yang kelima adalah gaya menyebabkan benda yang bergerak cepat akan melambat. Contohnya seperti ketika kita naik kendaraan seperti sepeda, motor, ataupun mobil, ketika kita mengerem kendaraan tersebut, maka kendaraan tersebut akan melaju lebih lambat. Nah, itu adalah pengaruh gaya terhadap suatu benda. Kemudian ada macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dipengaruhi oleh dorongan ataupun tarikan dari tenaga ataupun otot dari manusia ataupun hewan. Nah, seperti yang kalian lakukan tadi ketika kalian mendorong meja ataupun ketika kalian mendorong mobil yang tadinya mogok kemudian kalian dorong dan bergerak, itu adalah contoh gaya otot. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik itu adalah gaya yang dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dialiri aliran listrik. Contohnya adalah ketika kalian menyalakan lampu, ketika kalian menyalakan kipas, itu adalah contoh gaya listrik. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet ini gaya tak sentuh yang berasal dari benda magnetis. Nah, gaya ini ditimbulkan dari dorongan ataupun tarikan dari magnet terhadap benda logam ataupun besi ataupun baja. Contohnya seperti magnet ketika didekatkan kepada paku, maka paku tersebut akan menempel pada magnet. Itu adalah contoh gaya magnet. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah gaya tak sentuh yang terjadi karena adanya gravitasi bumi. Nah, karena adanya gaya gravitasi ini, suatu benda akan jatuh ke permukaan bumi. Contohnya adalah ketika buah jatuh dari pohon yang jatuh ke permukaan bumi, itu adalah suatu gaya gravitasi. Kemudian gaya yang kelima adalah gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya sentuh yang terjadi dua benda bergesekan dua permukaan datar. Nah, sifat dari gaya gesek ini adalah memperlambat laju suatu benda. Contohnya seperti tadi ketika kita mengerem motor, mengerem mobil ataupun sepeda, itu adalah contoh dari gaya gesek. Dari yang tadi Guru jelaskan, apakah semua sudah paham atau ada yang belum paham? Silakan yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Oke, berarti semuanya sudah paham semua ya tentang apa yang tadi dijelaskan. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah Bu Guru minta anak-anak ini bisa paham tentang teks yang dibaca, dan alhamdulillah
sudah pada mengerti tentang teks yang dibaca, yaitu bacaan suku bangsa di Indonesia. Nah, dari keberagaman suku bangsa tersebut yang beragam, seperti suku Jawa, suku Nias, suku Dani, kemudian ada etnis Tionghoa, kita jadikan semua itu adalah sebuah warisan, sebuah kekayaan untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, jangan jadikan itu sebagai alat pemecah belah negara kita, karena kita sesama manusia, walaupun berbeda suku bangsa, suku budaya, kemudian bahasa, kita semua tetap satu, yaitu kita warga negara Indonesia. Nah, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di negara kita sebagai warisan untuk anak cucu kita kelak. Dan dengan adanya keberagaman suku bangsa tersebut, kita harus bisa menumbuhkan sikap, yaitu sikap saling menghormati, sikap toleransi, dan sikap saling solidaritas sama. Misalkan ada teman kita yang berbeda agama, kemudian dia sedang merayakan hari besar agamanya, kita harus menghormati dia, kita harus toleransi, jangan kita ejek, jangan kita lemahkan karena dia berbeda dengan kita, karena itu akan memecah belah kita. Jadi kita harus menghormati dia, kita harus hidup rukun sesama, seperti itu ya, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian untuk pembelajaran IPA, tadi anak-anak, apa pengertian gaya? Ya, gaya adalah suatu tarikan ataupun dorongan yang menyebabkan suatu benda itu bergerak ataupun berubah bentuk. Nah, pengaruh dari gaya itu ada berapa? Ada 5, yaitu yang pertama, gaya menyebabkan benda itu yang tadinya diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga adalah gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Dan yang keempat, gaya dapat merubah arah suatu benda. Dan yang kelima adalah gaya dapat memperlambat laju suatu benda. Nah, adapun macam-macam gaya ada 5. Yang pertama adalah gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya listrik. Nah, menurut Bu Guru cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru minta untuk anak-anak tetap semangat dalam belajar supaya bisa lebih pintar, juga bisa lebih paham dan ilmunya semakin bertambah. Bu Guru juga minta buat anak-anak untuk saling menjaga kerukunan sama teman ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Sebelum pembelajaran ini Guru akhiri, kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada salah, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu adalah pembelajaran yang dapat saya sajikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaklumi karena saya di sini juga masih belajar. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.